Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, saya sangat setuju dengan pernyataan penasehat dari Tumpas yang tadi mengatakan bahwa sepertinya supremacy of the law di Indonesia ini sudah mati. Sudah mati. Seolah-olah kita kembali ke masa status naturalis, di mana manusia yang satu serigala bagi manusia yang lain, homo homini lupus. Ketika kemudian alat-alat perlengkapan negara tidak dapat berbuat apa-apa dari aksi brutalitas dan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok premanisme. Kelompok premanisme ini banyak bentuk ya. Nah, tapi saya berharap kehadiran kami di sini juga tidak sekedar dagelan politik ya, pimpinan. Saya berharap juga bahwa kehadiran kami ini bukan semacam pentas aksi kebohongan yang kita membiarkan kemudian negara ini berubah dari negara hukum, Rechtsstaat, menjadi negara para mafia. Ya, saudara, Pak Pimpinan. Saya terus terang saja, sama seperti Pak Saur, saya aktivis 98 juga, teman-teman kita semua itu. Saya banyak mengkritisi soal kebijakan atau political will, public policy pemerintah. Dan saya tahu persis kinerja DPR itu seperti apa. Karena mahasiswa di sini, yang bekerja di sini, banyak sekali mahasiswa saya. Ya, itu perlu saya inikan. Nah, saya tadi pagi sebelum kemari, cepat-cepat membuat suatu tulisan apa yang harus saya sampaikan. Supaya tidak terkesan ini asumsi, saya membuat suatu ringkasan sedikit mengenai negara tidak boleh kalah dengan preman. Dan ini yang kami ungkapkan kemarin pada waktu pertemuan di Mabes Polri. Nah, aksi premanisme sudah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi seluruh kalangan masyarakat. Itu kita harus sepakat. Aksi premanisme tidak hanya sekedar merusak, memporak-porandakan tatanan kehidupan masyarakat yang ajak, aman dan damai. Tetapi juga telah mendistorsi semangat penegakan hukum dan upaya pemerintah menggairahkan semangat investor dalam rangka membangun perekonomian Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis. Harus kita akui, perekonomian kita sekarang sedang morat-marit, pengangguran sudah semakin membengkak, dan kita tidak boleh seolah-olah tidak tahu. Mungkin kita sedang duduk di kursi empuk, tapi jangan salah, kursi empuk itu dapat membuat kita menjadi masuk jurang yang sangat dalam ketika kita tidak mau peduli terhadap nasib rakyat. Berdasarkan observasi kami, maka hakikatnya premanisme sebagai suatu bentuk kejahatan banyak yang bermetamorfosa dengan berbagai karakteristik. Nah, kami banyak pengalaman karena sebelum kami membentuk Tumpas, kami juga sudah banyak membentuk organisasi-organisasi lain seperti TPKB macam-macam. Ya, bentuk-bentuk premanisme itu ada yang disebut dengan preman berdasi. Ya, nggak tahu apakah di DPR ini ada juga preman berdasi, ya. Preman berseragam. Saya juga tidak tahu apakah ada preman berseragam di sini atau preman berjubah. Ya. Selain itu apabila dilihat dari strukturnya, maka ada yang disebut dengan preman terkoordinir dalam suatu organisasi resmi tertentu seperti Ormas, LSM. Bahkan ada yang berbadan hukum. Nah, tadi yang diminta untuk dibubarkan berdasarkan undang-undang Ormas tentu yang berbadan hukum. Tetapi ada pula yang memiliki struktur organisasi namun tidak memiliki struktur organisasi, itu namun dia terkoordinir dalam suatu kumpulan yang memiliki pimpinan sebagai pengendali aksi. Ini berdasarkan pengamatan kami dan kami kebetulan sering melakukan penelitian dan kajian terhadap fenomena sosial kemasyarakatan terkait kebijakan-kebijakan publik pemerintah. Dalam kenyataannya, aksi premanisme tidak sekedar menjadi hantu dan momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat. Karena sering menimbulkan kegaduhan dan situasi tidak kondusif. Mereka mengklaim memiliki kedudukan dominan, mungkin karena ada backing yang membackup mereka. Kita tidak tahu karena ada juga premanisme yang berada di lingkaran kekuasaan dan sering juga menjual nama-nama penguasa. Nah, coba kita dengan jujur menjawab siapa orang itu. Kita tidak usah sebutkan di sini.
Tindakan premanisme sangat meresahkan kalangan pengusaha dan investor. Bahkan lebih dari itu, keberadaan premanisme dengan berbagai model dan karakteristik seperti yang kami sebutkan tadi sangat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena aksi premanisme tersebut berpotensi dapat menjadi pemantik disintegrasi bangsa, maka kita harus peduli. Dan kami berharap pertemuan ini bukan sekedar dagelan politik atau pentas aksi kebohongan. Mudah-mudahan ini harus dibicarakan secara eksplisit, secara serius dan mendalam. Ya. Hal yang kami sampaikan oleh karena berdasarkan pemantauan kami, banyak juga aksi-aksi premanisme yang mengamputasi hak-hak asasi warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk aksi demo. Itu satu. Nah, negara atau pengusaha atau kelompok tertentu sering juga menggunakan jasa-jasa premanisme untuk memberangus ini. Nah, kita harus jujur. Bahkan lebih dari itu, pemerintah pun suka menggunakan jasa-jasa premanisme ketika ada kelompok-kelompok yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Lebih tragis lagi, ada kelompok-kelompok tertentu yang seperti saya katakan tadi, melakukan tindakan-tindakan aksi premanisme, kemudian menghalangi orang-orang, pihak-pihak tertentu untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya. Ya Bang Saur ya, ini salah satu bentuk premanisme. Ketika ada hak orang untuk menjalankan ibadah, kemudian diganggu, dianiaya. Maka saya katakan tadi, bentuk model premanisme itu bukan hanya ormas. Dia bisa berbentuk preman berseragam. Mungkin di kalangan-kalangan penegak hukum juga banyak preman-premanisme yang memalak begitu ya. Nah, perkara tidak akan dinaikkan kalau tidak ada sejumlah setoran, nah, macam-macam ya. Nah, maka perlu dibuat suatu regulasi yang jelas ya. Apalagi ini menyangkut masalah freedom of religion. Jadi orang bagaimana kemudian menjalankan ibadah kalau diganggu. Padahal konstitusi kita dengan tegas mengatakan bahwa negara menjamin warga negara untuk menjalankan ibadahnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat yang berbasis pada rule of law, di mana Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai grundnorm harus dijadikan landasan legalitas setiap sikap tindak anak bangsa, termasuk juga anggota dewan yang terhormat. Sayangnya, ya kami juga tidak tahu apakah kehadiran kami cukup penting atau tidak. Ternyata kan Ketua Komisi 3 ya Pak Sor ya, tidak hadir untuk hari ini kan. Nah, mudah-mudahan ini sangat penting dan bisa disampaikan nanti. Nah, saya tidak mau berpanjang-panjang bahwa supremacy of the law harus berdaulat di NKRI. Kita harus sepakat itu. Supremacy of the law harus berdaulat di NKRI. Jangan kita biarkan justru kejahatan yang berdaulat. Saya banyak membaca buku soal kejahatan berdaulat, kedaulatan kejahatan itu, atau teori-teori itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kami para advokat yang tergabung dalam Tumpas ya, itu sebenarnya meminta karena Dewan tidak mungkin membekukan itu ormas-ormas premanisme, tidak mungkin. Tapi yang bisa dilakukan adalah meminta dengan tegas kepada pemerintah sebagai eksekutif gitu ya. Kami mendesak supaya Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat itu mendesak pemerintah menindak tegas seluruh aksi premanisme yang memiliki label atau latar belakang apapun tanpa terkecuali. Itu permintaan kami. Kemudian segera membubarkan ormas-ormas atau LSM yang melakukan aktivitas premanisme seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Ya, selanjutnya memecat kalau perlu aparatur negara atau pejabat publik yang berafiliasi dengan dan atau membackingi ormas-ormas dalam bentuk apapun juga. Nah, ini banyak sekali memang aparatur-aparatur negara ya, baik di tingkat penegakan hukum itu yang menjadi backing atau membackup ormas-ormas tertentu, karena seperti yang saya katakan tadi, ormas ini adalah seperti peluru kendali yang setiap saat dapat digunakan untuk memberangus pihak-pihak tertentu. Kemudian kami berharap bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu mengambil tindakan tegas terhadap aparatur negara yang bersimbiosis dengan pola-pola nepotisme dengan kelompok premanisme, Pak. Jadi banyak sekali ya aparatur negara yang membangun simbiosis itu.
Nah, kemudian DPR mendesak pemerintah agar dapat menjamin ketertiban masyarakat, Kamtibmas, agar dapat masyarakat melakukan aktivitas dengan nyaman. Karena bagaimana kemudian masyarakat mau dan berminat untuk melakukan usahanya ketika mereka merasa terganggu. Nah, kemarin kita berdiskusi di Mabes Polri, ada orang yang ingin membangun rumah saja, itu ada uang untuk menurunkan, uang palak untuk menurunkan pasir dan menurunkan batu, Pak. Nah, itu kita tidak usah sebutkan ormasnya, banyak sekali. Kemudian kami mendesak juga supaya Dewan Perwakilan Rakyat ini itu melakukan penegakan hukum secara tegas dan secara tegas di lingkungan birokrasinya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab public accountability. Nah, karena saudara-saudara yang perlu kita ketahui di sini, saya berapa kali memasukkan surat kemari untuk meminta RDP, tapi tidak tidak diberikan tanggapan. Oleh karena itu kita melihat bahwa apakah benar reformasi birokrasi itu sudah berjalan? Apakah benar Dewan Perwakilan Rakyat ini benar-benar representasi dari rakyat yang menyerahkan kedaulatannya untuk boleh duduk di lembaga ini? Nah, kita jangan sampai nanti terjadi peristiwa-peristiwa yang kita tidak inginkan terjadi kembali, karena ketika rakyat frustasi, maka jalan pintas untuk mengobati rasa frustasi itu adalah aksi demo yang luar biasa besarnya. Karena saya tahu persis, saya berangkat dan lahir dari reformasi. Saya tahu persis semua itu. Nah, kondisi sekarang di masyarakat kita harus pahami. Kita tidak boleh duduk enak-enak di sini lantas tidak pernah mau peduli apa yang terjadi di luar sana. Apa yang dialami oleh masyarakat ketika mereka kehilangan pekerjaan? Apa yang dialami oleh pengusaha-pengusaha ketika mereka tidak lagi mampu berusaha? Apa yang dirasakan oleh masyarakat ketika mereka diteror oleh aksi-aksi premanisme? Ini menjadi persoalan kita bersama ketika kita mengatakan bahwa kita sepakat bahwa para pendiri bangsa kita ini sudah menentukan tanggung jawab kita, tanggung jawab negara, tanggung jawab anggota-anggota dewan, bahwa negara harus menjamin, ya, memastikan ada jaminan bahwa negara itu memberikan perlindungan terhadap warga negara. Itu dijamin dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar 1945. Demikian dari saya serahkan kepada pimpinan kami. Baik.